Pemirsa, sejak bergabungnya Indonesia dalam International Communication Association atau ICA tahun lalu, ICA Indonesia terus menjalin komunikasi dan hubungan baik antar pegiat dan akademisi yang bergerak di bidang komunikasi. Hal inilah yang dibahas dalam konferensi yang digelar di Aula Visip USU belum lama ini, pemirsa. Di sini mereka berupaya memberdayakan masyarakat melalui media alternatif dan narasi lokal seperti radio komunitas. International Communication Association atau ICA adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1950 dengan tujuan mempromosikan dan memajukan penelitian, studi, dan praktik di bidang komunikasi di seluruh dunia. Di Indonesia, ICA Chapter Indonesia baru berdiri pada 7 Maret 2023. Sejak saat itulah, ICA Chapter Indonesia menjadi signifikan terlibat dalam pengembangan program ICA, di antaranya pengembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Seperti belum lama ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara berpartisipasi dalam The 74 Annual Conference International Communication Association atau konferensi tahunan Asosiasi Komunikasi Internasional ke-74. Konferensi ini dikemas dalam bentuk paparan materi dan diskusi panel dengan sejumlah akademisi. Nah, untuk kegiatan kita hari ini mengatasnamakan ICA Chapter Indonesia adalah dalam rangka sebagai penyangga atau hub untuk kegiatan pelaksanaan International Communication Association yang ke-74 yang dilaksanakan di Australia, di Gold Coast. Jadi dari 89 negara yang mengajukan proposal untuk membuat acara penyangga, itu disebut hub. Dari ICA Chapter Indonesia itu lolos dua proposal, Jakarta Bandung Hub dan Medan Hub. Jadi untuk pelaksanaan ICA sendiri bagi Medan, ini yang pertama sekali ya. Konferensi kali ini mengangkat tema komunikasi dan hak asasi manusia global yang kegiatannya dipusatkan di Australia. Sementara di Kota Medan, Visip USU mengangkat tema pemberdayaan masyarakat melalui media alternatif dan narasi lokal. Para akademisi USU menilai, tema ini dipilih karena melihat media lokal khususnya radio komunitas yang semakin termarginalkan. Yovita Sabarina Sitepu, seorang akademisi di USU, juga menyampaikan hasil riset disertasinya tentang kebermanfaatan radio komunitas yang mengangkat isu-isu lokal dan menonjolkan kesetaraan, keadilan dengan budaya dan bahasa lokal. Menurutnya, radio komunitas bisa membantu masyarakat dalam menyebarkan informasi dan penguatan pemahaman terhadap suatu informasi dan permasalahan. Radio komunitas sebenarnya, apalagi yang di desa, mereka bisa membantu pemerintahan desa. Misalnya untuk sosialisasi anggaran desa, misalnya seperti itu. Atau apa sih kegiatan yang direncanakan oleh pemerintahan desa. Nah, mereka kan bisa membantu untuk mensosialisasikannya. Tetapi persoalannya adalah radio komunitas ini jarang dilibatkan. Ya, ada memang beberapa yang dilibatkan, tetapi yang saya temui dan hasil dari informasi dari mereka menyampaikan bahwa kami jarang dilibatkan. Waktu di awal-awal ada, tapi sekarang sudah mulai kurang. Nah, dari hasil riset ini kita mau menunjukkan sebenarnya bagaimana harusnya media-media lokal yang menyuarakan keadilan bagi komunitas lokal itu harusnya dipelihara, dijaga, yang mampu nanti memberdayakan juga masyarakat lokal. Ya, ini harapan kita dengan menunjukkan situasi real ini, bahwa itu masih berjalan, bertumbuh walaupun dihalangi banyak rintangan ya. Tapi keberadaan ini sangat diharapkan oleh masyarakat lokal ya, dan bisa menyalurkan aspirasi budaya mereka terjaga dan lain-lain sebagainya yang baik, yang positif, sehingga kita tidak terserabut pada nilai-nilai kita ini menjadi nilai-nilai yang internasional, kehilangan jati diri, identitas diri. Melalui diskusi panel di konferensi tahunan Asosiasi Komunikasi Internasional ke-74 ini, Visip USU mewakili ICA Chapter Indonesia ingin menunjukkan kekayaan dan ragam budaya Indonesia dengan memberdayakan masyarakat
dan media lokal yang ada. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.